Channel Inspirasi Santri Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajin M. Umar, Ketua Pimpinan Cabang Pagar Nusa Kabupaten Tanggamus. Terjadilah kekosongan di Kabupaten Tanggamus sejak 2007. Tidak ada kepengurusan. Nah, pada tahun 2013 dibentuklah diberikan mandat kepada Bapak Kiai Haji Golib untuk membentuk pimpinan cabang Pagar Nusa Kabupaten Tanggamus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajin M. Umar, Ketua Pimpinan Cabang Pagar Nusa Kabupaten Tanggamus, yang dalam hal ini akan menyampaikan bahwa Pagar Nusa ini sekilas balik sejarah adanya rasa keprihatinan dari para tokoh-tokoh NU dan para ulama tentang mengenai para tokoh-tokoh persilatan yang ada di dalam barisan NU, yaitu Nahdlatul Ulama. Keprihatinan ini beralasan setelah kemerdekaan bahwa di masing-masing pesantren, di masing-masing padepokan ini masih berjalan tentang dunia persilatan, sehingga ini masing-masing mengikrarkan diri bahwa padepokan ini yang lebih tinggi, padepokan ini yang lebih baik, yang lebih hebat dan sebagainya. Tidak ada wadah untuk menyalurkan aspirasi ini di dalam dunia persilatan maupun di dalam ilmu bela diri. Oleh karena itu, para tokoh NU ini mengambil sebuah sikap bahwa ini perlu diberikan wadah untuk anak-anak muda, kemudian juga para orang dewasa yang memiliki bakat dan insting untuk bergerak di dalam dunia persilatan maupun ilmu bela diri. Oleh karena itu, ulama NU, salah satu tokoh NU ini yang bernama Kiai Suharbillah ini bertemu dengan Kiai Mustafa Bisri dari Rembang dan membicarakan masalah para pendekar-pendekar persilatan yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Akhirnya mereka juga bertemu dengan Kiai Haji Maksum Jauhari dari Lirboyo untuk membahas wadah di dalam tubuh Nahdlatul Ulama sebagai tempat menyalurkan aspirasi ini dari bakat dan minat daripada kader-kader Nahdlatul Ulama. Akhirnya pada tanggal 27 September tahun 1985 diadakanlah pertemuan yang di daerah Jombang, Tebuireng. Seluruh para pendekar persilatan bela diri di bawah naungan Nahdlatul Ulama dikumpulkan dan bermusyawarah. Dan akhirnya disimpulkan pada saat itu dibentuk tim kepanitiaan untuk mempersiapkan lahirnya wadah yang menaungi tentang ilmu bela diri dan persilatan di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Pada saat itu
kepanitiaan ini diberikan waktu dari mulai tanggal 10 Desember tahun 1985 sampai 15 Januari tanggal 15 Januari tahun 1986. Dan kesimpulannya, tanggal 3 Januari ini dilaksanakanlah pertemuan kembali musyawarah di Kediri Lirboyo. Dan hasil musyawarah itu maka tersusunlah kepengurusan daripada embrio lahirnya Pagar Nusa ini. Pada saat itu bernama Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama dan memberikan mandat kepada Kiai Haji Maksum Jauhari sebagai ketua. Dan mengenai nama Pagar Nusa ini diusulkan oleh Kiai Haji Ma'mun Badawi melalui Kiai Haji Anas Thohir pada saat itu ketua PWNU Jawa Timur, agar nama lembaga ini bernama Pagar Nusa. Oleh karena itu berdirilah Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa di bawah naungan Nahdlatul Ulama ini. Kemudian sebagai slogan di dalam Pagar Nusa ini juga oleh Kiai Haji Suwarbillah disampaikan, yaitu la ghaliba ilallah. Tetapi oleh Kiai Haji Samsuri Badawi waktu itu dirubah menjadi la ghaliba illa billah. Karena apa? Ini sama dengan la haula wala quwata illa billahil azim, bahwa tidak ada kekuatan manusia ini selain daripada Allah. Oleh karena itu dengan dikeluarkan surat keputusan Urus Besar Nahdlatul Ulama yang ditandatangani oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, maka sejak tanggal 3 Januari tahun 1986 maka Pagar Nusa ini resmi berdiri menjadi salah satu lembaga yang ada di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Sekian sekilas pandang tentang Pagar Nusa ini yang bisa kami sampaikan. Mengenai berdirinya Pagar Nusa di Kabupaten Tanggamus, perlu kami sampaikan bahwa dulu Kabupaten Tanggamus ini masih bersatu dengan Kabupaten Pringsewu. Pagar Nusa Kabupaten Tanggamus ini diketuai oleh Bapak Kiai Haji Gupron dari Pringsewu. Nah, di dalam perjalanan Kabupaten Pringsewu mekar dari Kabupaten Tanggamus pada tahun 2007. Nah, secara otomatis bahwa Bapak Kiai Haji Gupron tetap memimpin PC Pagar Nusa Kabupaten Pringsewu. Terjadilah kekosongan di Kabupaten Tanggamus sejak 2007, tidak ada kepengurusan. Nah, pada tahun 2013 dibentuklah, diberikan mandat kepada Bapak Kiai Haji Golib untuk membentuk pimpinan cabang Pagar Nusa Kabupaten Tanggamus. Dan setelah diberikan mandat, Bapak Kiai Haji Golib pada saat itu bertemu dengan saya, meminta saya untuk menjadi ketua Pagar Nusa Kabupaten Tanggamus. Pada saat itu 3 kali beliau bertemu dengan saya membicarakan tentang Pagar Nusa Kabupaten Tanggamus. Akhirnya pada bulan Februari itulah kita mengadakan musyawarah untuk membentuk formatur daripada kepengurusan Pagar Nusa Kabupaten Tanggamus. Nah, sejak 2013 itu saya menjadi ketua Pagar Nusa Kabupaten Tanggamus, dan sampai saat ini ini adalah periode yang kedua untuk memimpin Pagar Nusa Kabupaten Tanggamus. Di dalam perjalanan ini kita pasang surut, kenapa?
karena Pagar Nusa ini kader-kadernya banyak yang sudah tidak ada yang sudah pindah tempat, kemudian ada yang sudah tua, ada yang sudah meninggal dan sebagainya. Tetapi masih ada beberapa orang yang kita ajak untuk bergabung untuk kembali membesarkan Pagar Nusa ini. Dan akhirnya sekarang ya alhamdulillah Pagar Nusa ini sudah mampu berdiri dan mandiri di Kabupaten Tanggamus ini, tetapi tetap di bawah naungan Nahdlatul Ulama sebagai lembaga otonom di Kabupaten Tanggamus ini. Kami tetap berkiprah, kemudian juga untuk melahirkan atlet-atlet dari persilatan untuk ikut event-event daerah maupun nasional, sehingga kita berusaha untuk memberikan wadah berkembangnya kader-kader dan anak-anak muda kita untuk ikut serta di dalam meramaikan dunia persilatan. Kemudian juga kita mengambil alih bagian dalam pembinaan mental spiritual maupun fisik kepada generasi muda Nahdlatul Ulama dalam bidang persilatan maupun olah batin, sehingga kader-kader daripada Nahdlatul Ulama ini yang tergabung dalam Pagar Nusa memiliki kemampuan supranatural yang baik, kemudian juga iman dan takwa, sehingga akan menjadi bekal dalam kehidupannya bagi kader-kader kita untuk dunia maupun akhirat. Itulah yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inisiatif Channel Inspirasi Santri Kreatif.